CEO Valerie berkemah. Keluntang ponselku berbunyi, tanda pesan chat masuk. Saya udah sampai. Maaf baru chat. Soalnya saya baru bisa istirahat isi pesan dari Om Jason. Alhamdulillah. Syukurlah Om. Gak apa-apa. Om sampai dengan selamat pun aku senang balasku. Lagi apa sayang? Belum tidur? Tanyanya. Gak bisa tidur. Gak ada Om yang bisa dipeluk aku menggodanya. Kan ada bantal guling. Peluk aja itu dulu sementara saya gak ada balasnya. Beda dong. Kalau Om kan bisa gerak. Bisa peluk balik. Tapi bantal guling gak bisa gerak. Gak nyaman. Hehehe aku kembali menggodanya. Nakal ya kamu. Saya juga gak bisa tidur gak ada kamu. Gak ada yang nakalin saya. Gak ada yang bilang Om bawa pisang lagi. Hahaha balasnya dengan menyertakan emoji tertawa. Ya ampun, aku jadi malu. Aku sering bilang Om Jason bawa pisang saat aku belum mengerti apa itu tongkat pusaka seorang pria. Ih, Om ingetnya yang jelek doang aku menyertakan emoji kesal. Hahaha dia malah membalasnya dengan tawa. Dasar Om Jason nyebelin. Besok kamu pergi berkemah kan? Jangan lupa bawa makanannya. Bawa selimut kecil yang saya beli beberapa waktu lalu. Bawa juga sweater biar kamu hangat di sana. Jangan sampai kamu kedinginan di hutan Om Jason berpesan padaku. Suamiku ini memang perhatian sekali. Jangan lupa juga, gak boleh deket-deket sama anak cowok. Saya gak ikhlas. Pesan yang ini membuatku takut. Dia takut sekali aku akan dekat-dekat dengan murid laki-laki. Dia sendiri sering dekat dengan Kak Vera di kantor. Dia pikir hanya dia yang boleh cemburu. Aku juga bisa. Iya Om. Om juga di situ jangan dekat-dekat sama Kak Vera ya. Awas aja kalau sampai tidur bareng. Ingat sumpahku, pisang Om gak akan bangun kalau coba-coba. Aku mengingatkannya lagi tentang ancamanku sebelum dia pergi. Hahaha iya sayang, saya akan jaga pisangnya buat kamu. Balas Om Jason genit. Ish, dia membuatku panas dingin. Hehehe. Tapi aku suka suamiku ini. Dia dulu sangat cuek dan dingin. Tapi sekarang dia suka bercanda. Perubahannya sungguh tak terduga. Sayang, kamu tidur Gi. Besok kan pergi berkemah, jangan sampai kesiangan Om Jason mengingatkanku. Iya Om, aku tidur duluan ya. Aku berpamitan. Iya, jangan lupa pakai celana panjang tidurnya. Takut ada jin tergoda. Hahaha lagi-lagi dia bercanda. Iya, balasku. Kemudian tak ada balasan lagi. Aku meletakkan ponselku dan tidur. Karena besok aku harus bersiap ke perkemahan. Jangan sampai aku bangun kesiangan. Keesokan harinya. Aku terbangun jam 6:02. Karena aku menyalakan alarm sebelum tidur. Berjaga-jaga agar tak bangun kesiangan. Aku segera mandi dan berpakaian. Meletakkan barang-barang yang harus kubawa di teras rumah. Beruntung karena aku sudah menyiapkan semuanya tadi malam. Jadinya aku bisa lebih santai. Aku harus pergi ke sekolah dulu untuk berkumpul sebelum pergi ke perkemahan. Setelah mengunci pintu, aku berjalan keluar gerbang. Menunggu taksi yang lewat. Sebuah taksi menghampiri dan berhenti di depanku. Aku segera memasukkan barang-barangku dan pergi ke sekolah. Jarak rumah Om Jason dan sekolah tak begitu jauh, sehingga aku bisa sampai dengan cepat. Sesampainya di sekolah, teman-temanku sudah menunggu. Tentu saja dengan barang bawaan mereka, aku bergabung bersama mereka menunggu bus yang disewa untuk perjalanan kami. Kamu bawa apa aja? Kok banyak banget? Tanya Imelda yang memperhatikan barang bawaanku sejak tadi. Camilan sih, tapi bawanya banyak biar bisa bagi-bagi sama kalian. Jawabku jujur, memang isinya kebanyakan camilan sih. Ya ampun, kamu takut kelaparan ya? Timpal Julaiha. Hehehe aku cengir. Hai bawaan kamu banyak banget, boleh bantu bawain? Tawar Rio padaku. Enggak kusah. Aku bisa bawa sendiri kok. Isinya cuma camilan doang gak berat. Aku menolak tawarannya. Memangnya gak ribet bawa 2 tas begitu? Tanya Rio. Iya sih, aku memang kesulitan membawa 2 tas sekaligus. Terlebih lagi yang satunya berisi pakaian dan selimut untuk di sana. Rio mengambil tas yang paling berat dan menggendongnya di punggung. Makasih Eri. Ucapku senang dalam hati. Sama-sama, jawab Rio tersenyum manis. Rio kembali ke kumpulan anak-anak lelaki. Menunggu bus dengan teman-temannya. Cie,
Larissa, nih sama Rio. Goda Imelda padaku. Iya apa sih? Enggak kok. Kita cuma teman. Aku menyangkal. Aku dan Rio hanya teman saja tak lebih. Alah, malu-malu kucing nih Risa. Julaiha kali ini yang menggodaku. Ih, udah ah. Jangan bahas itu. Malu tahu. Aku merengek meminta mereka untuk tak menggodaku. Aku dan Rio memang sangat dekat. Rio tak jarang mengantarkan aku ke tempat ekskul. Tapi aku tak pernah bilang apapun pada Om Jason. Aku takut dia marah karena cemburu. Aku sebenarnya suka pada Rio. Karena dia lelaki yang baik. Dia juga sering membantuku. Aku dilema antara Rio dan Om Jason. Aku mencintai Om Jason. Tapi aku juga suka pada Rio. Aku tak bisa memungkiri itu. Aku tak pernah mengatakan apapun pada Om Jason tentang dengan siapa aku dekat dan sedekat apa. Aku tak mau membuat Om Jason yang baik kecewa padaku. Apalagi, dia begitu menyayangiku dan menjaga kesucianku tanpa berani menjamahnya sebelum aku benar-benar lulus sekolah. Bus pun tiba. Guru olahraga dan 3 guru lainnya yang menjadi pengawas kami meminta siswi perempuan untuk naik terlebih dahulu. Barulah siswa lelaki menyusul. Tempat duduk kami terpisah antara laki-laki dan perempuan, agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sekitar 30 siswa-siswi yang ikut dalam perkemahan ini. Di antaranya 17 siswi dan 13 siswa. Semuanya teman sekelasku, karena kelas lainnya akan mengadakan perkemahan minggu selanjutnya. Aku duduk dengan Imelda dan Zulaiha. Mereka sahabatku sejak aku masuk di sekolah baruku. Mereka juga tak tahu jika aku sudah menikah. Tentu saja, mana mungkin aku jujur. Siswi duduk di kursi belakang, sedangkan siswa duduk di kursi depan, dan guru pengawas duduk di antara kami. Perjalanan yang akan kami tempuh cukup jauh, membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Tempat yang kami tuju adalah hutan yang jauh dari pemukiman, tapi di sana terdapat sungai yang dialiri air bersih, sehingga kami bisa mandi dan memasak air di sana nantinya. Aku jadi tak sabar ingin segera sampai. Kuntang ponselku berbunyi. Sah. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Om Jason mengirimiku cat dengan emoji hati. Ah, Om Jason memang sangat romantis. Selain tampan dan kaya, dia juga sangat baik. Aku beruntung karena dia mau menikahiku. Kini hidupku benar-benar terjamin bersamanya. Iya Om, nanti aku cat lagi ya. Aku ngantuk. Mau tidur selama perjalanan pintaku. Iya, jangan lupa kabarin kalau udah sampai. Jangan bikin saya cemas, balasnya. Aku mengirimkan jempol padanya sebagai balasan. Aku mematikan ponselku, karena di sana tak akan bisa mengisi dayanya. Aku harus menghematnya hingga pulang nanti. Aku menguap beberapa kali, melihat 2 temanku tertidur di kiri dan kananku. Aku pun ikut tertidur.